Shalom saudara, sekali lagi shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri pada pagi hari ini sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam ibadah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, pada hari ini kami kembali datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan waktu kami, dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan melewatkan setiap umat-Mu yang rindu Tuhan. So kami hari ini mau datang dengan hati yang rindu, datang dengan hati yang excited, antusias untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Ini bukan tentang kami, tapi ini tentang Engkau. Biar Engkau yang beracara Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Engkau bekerja dengan dahsyat Tuhan di ruangan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk dilawat oleh Engkau Tuhan. Pakai setiap pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Sehingga kemuliaan-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang siap memuji meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, gereja Rehoboth. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Namamu Yesus selalu ada di tempat pertama di dalam hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang terhebat. Engkau Allah yang termulia. Amin.
kalau kita hidup rukun bersama, hidup di dalam Dia. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kita. Tidak berkesudahan kasih setia dalam hidup kita. Mari saudara, lebih semangat lagi memuji Dia. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan, Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. One more time, church. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu semua di tempat ini, kita semua pasti mengalami pergumulan ya. Kita pasti mengalami jalan bersama Tuhan itu seperti apa rasanya. Kadang suka, kadang duka. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal menepati rencananya dalam hidup kita. Amin saudara. Saat ini kita mau sama-sama katakan, Tuhan ajar kami mengerti. Walau jalannya belum kelihatan, tapi aku percaya rancangan-Mu, ya dan amin. Rancangan-Mu yang terbaik dan tidak akan pernah gagal dalam hidup aku. Amin. Ajarku mengerti saat wajahku tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi
tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, janji-Mu selamanya tak pernah Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah gagal. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Mari Yesus, kami mau semakin percaya dan kami mau semakin imani walaupun kami belum melihat jalan itu terbuka di depan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus memegang Engkau Tuhan, terus memandang Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami tidak goyah sedikit pun Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan perpuluhan dan persembahan. Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persembahan yang terkumpul dan yang terkumpul Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi kemuliaan untuk Engkau ya Bapa. Nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa.
Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita mengucap syukur persembahan setelah Indonesia Raya ya. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara memimpin bangsa dan negara kita selama 79 tahun. Dan kemarin dan ya hari ini juga kita memperingati hari ulang tahun negara kita ke-79, merdeka. Cuma sedikit yang ngerasa merdeka. Baik, saudara. Sekali lagi, merdeka. Nah, gitu loh. Nah, saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan, 79 tahun namanya. Sebab itu, sebentar kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya adalah satu lagu termasuk lambang kenegaraan. Oleh sebab itu perlu kita semua menghormati hal itu. Dengan caranya kita nyanyikan dengan sikap sempurna, ya. Sikap sempurna, tidak goyang-goyang atau apalagi main HP. Sikap sempurna dan setelah itu kita bersama-sama akan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta sekali lagi bukan saatnya untuk berdoa. Mengheningkan cipta ya mengheningkan cipta. Di mana kita mengingat pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah berjuang untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45. Dan pada saat itu, seperti yang saudara baca di depan, banyak pahlawan Indonesia yang beragama Kristen. Ini cuma sebagian, saudara. Saudara baca nama-namanya itu dari barat, dari Indonesia Barat, dari Sumatera atau Batak. Itu Raja Sisingamangaraja kedua. Itu Kristen ternyata. Sampai ke bagian timur, Maluku, Irian, di sana ada Patimura, itu Kristen. Terus ada yang namanya John Lee, tapi nggak ditulis di sini, itu Kristen. Jadi banyak saudara pahlawan Nusantara yang beragama Kristen. Ya tentu kita mengucap syukur bahwa sampai sekarang kita dapat beribadah dengan leluasa. Itu karena Pancasila tetap menjadi dasar negara kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan setelah itu akan disambung dengan mengheningkan cipta. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Silakan duduk, saudara. Baik saudara, mari sama-sama kita persiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami persiapkan hati kami saat ini, kami memberikan waktu kami, pikiran kami ya Tuhan, yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terlebih kami antusias, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak, kami akan percaya Kau akan berbicara kepada setiap kami. Dan setiap benih firman yang ditaburkan, biar kiranya ini bisa bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami, berbuah berkali-kali lipat ya Tuhan, sehingga hidup kami bisa memuliakan nama-Mu dan orang bisa melihat Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang terbatas dalam membawakan materi ya Tuhan pada pagi hari ini, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan biar bekerja ya Tuhan, lewat pribadi, lepas pribadi ya Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita sama-sama merayakan yang ke-79 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi boleh kasih senyum dulu kanan kirinya. Temukan satu orang, bilang merdeka. Cari orang lain lagi, orang yang beda dengan yang tadi. Atau mati. Merdeka atau mati. Ya sama-sama boleh bilang merdeka. Kapan lagi ya kayak mimpin parpol jadi ya. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di tempat ini masih dalam satu rangkaian eksposisi kitab Matius. Dan hari ini dalam satu bulan ini kita membahas Yesus dan hukum Taurat saudara-saudara. Kita akan buka sama-sama ayatnya dalam Matius 5 ayat 27 sampai
28. Matius 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Ada di depan, di screen. Saudara-saudara bisa lihat atau silakan membuka Alkitab pribadi. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua, Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Firman Tuhan hari ini perikopnya adalah tentang berzina. Wow. Ketika saya dapat tema ini, jadi memang ada pertukaran pembicara di bulan ini dan saya dapat minggu yang ketiga ini dan saya dapat tentang berzina. Saya harus bagiin apa? Wow, berat banget ngomongin soal berzina. Jadi sebelum kita memulai hal-hal yang berat, saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu. Ya, saudara-saudara, siapa di sini? Saya minta bantuannya untuk angkat tangan tinggi-tinggi ya, yang pernah ya. Siapa saudara-saudara di sini yang pernah makan French fries, kentang goreng? Angkat tangan yang tinggi, lebih tinggi dong. Oke, wah. Siapa di sini saudara-saudara yang pernah makan ice cream? Oke, semua pernah makan ice cream. Tapi saya mau kasih tahu, boleh properti saya? Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara bahwa kentang goreng enak, saudara-saudara setuju? Enak ya, kolesterol dikit, gak apa-apa. Es krim enak, setuju? Walaupun ada gulanya banyak, ya kan? Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara semua bahwa makan kentang goreng akan lebih enak dicocol dengan es krim. Siapa yang gak pernah makan kentang goreng dicocol es krim? Saya kasih kesempatan hari ini untuk saudara mencobanya. Boleh minta tolong kok, maju ke depan. Kita belum pernah kenal sebelumnya. Gak ada apa-apa di tangan saya. Ya. Kita akan kasih coba pembuktian bahwa yang saya katakan bahwa makan kentang goreng dicocol es krim itu adalah hal yang sangat enak. Ini akan mengubahkan hidup Koko mulai hari ini. Silakan dicoba. Lalu kasih testimoni langsung. Ya, boleh disorot mungkin kameranya? Bondan Winarno. Gimana rasanya? Manis. Manis. Lalu? Gurih. Gurih. Cocok gak? Kalau menurut saya enggak. Ternyata teori saya salah ya. Siapa tapi di sini yang pernah makan es krim sama kentang goreng? Ada? Ada yang suka ya ternyata ya. Thank you kok, kasih tepuk tangan. Walaupun tidak mengubahkan hidupnya. Apa yang mau saya sampaikan di sini saudara-saudara? Kalau kita mau baca ayat yang tadi, itu harus pakai kalimat yang saya sampaikan saat ini. Kita kembali ke ayat yang sebelumnya. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Perhatikan, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ada berikutnya. Tapi aku berkata kepadamu. Artinya apa? Kamu udah pernah dengar jangan berzina. Tapi gua bilangin ya. Setiap orang yang memandang dan menginginkan dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita sudah tahu kentang goreng, kita sudah tahu es krim, tapi gua bilangin ya, kentang goreng dicocol es krim lebih enak. Kurang lebih struktur kalimatnya sama. Kalian sudah pernah dengar berzina, tetapi aku mau bilang bahwa berzina lebih dari sekedar peraturan jangan berzina. So itulah makanya hari ini saya kasih judul khotbah yaitu It is more than what you think it is. Agak susah tapi saya yakin saudara-saudara bisa ngikutin semuanya. It is more than what you think it is. Ini lebih daripada yang saudara pikirkan. Ini lebih daripada yang saudara
miliki, pengalaman yang saudara miliki, ini lebih daripada sekedar yang saudara pikirkan. Are you ready untuk menggali apa yang mau Yesus katakan hari ini? Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu? Yes. Mungkin ketika kali pertama kita mendengar ayat ini, kita mikir, oh berzina. Berzina saya sih gak pernah melakukannya. Saya gak pernah berzina. Saya setia sama satu orang pasangan. Saya gak pernah sama orang lain. Saya udah punya istri, saya ada istri di rumah gak pernah ngapa-ngapain sama orang lain. Begitu juga dengan yang wanita mungkin. Saya gak pernah berzina dengan pria lain. Kayaknya ayat ini berbicara kepada orang-orang tertentu. Secara spesifik kepada orang-orang yang pernah melakukannya, kepada orang-orang yang pernah melakukan tindakan perzinahan. Mungkin ayat ini untuk orang-orang tertentu aja. Kayaknya saya aman hari ini. Saya tutup buku catatan saya hari ini karena saya tidak pernah berzina. Oh, saudara, berzina yang hari ini kita bakal pelajari lewat hukum Taurat berzina. Tuhan mau bicara lebih kepada kita semua. It is more than what you think it is. Kenapa? Karena Tuhan bilang dengan memandang dan mengingini tidak ada sentuhan di dalam sebuah pandangan, saudara. Hanya memandang dan mengingini itu hanya timbul dari di dalam hati kita, di dalam diri kita. Gak ada yang tahu, cuman saya yang tahu dan hati kecil saya yang tahu. Saya memandang dan saya mengingini perempuan tersebut. Tuhan Yesus bilang apa? Kita sudah berzina di dalam hati kita. Di dalam New English Translation dituliskan di situ, whoever looks at a woman and to desire her, cuma 2 kata di sini, looks and desire. Kita orang-orang pada mungkin nggak akan perhatiin kita lagi mandang apa. Ya, orang-orang nggak mungkin lihat kita lagi ngeliatin apa. Atau bahkan orang-orang nggak akan tahu keinginan di dalam hati kita, apa yang lagi kita pikirin, apa yang lagi kita pinginin, orang nggak tahu. Ini cuma terjadi di dalam batin kita, di dalam diri kita, looks and desire. Hanya dari looks and desire, kita sudah berzina di dalam diri kita. Wow, ketika saya dapetin ini, so judul yang harus saya berikan hari ini adalah It is more than what you think it is. Saya yakin dan percaya kita pernah punya looks, kita bisa melihat semua di sini. Mungkin kita juga punya keinginan di tempat ini, kita punya desire, saudara-saudara. Hari ini itu yang akan kita kupas hari ini. Hari ini kita akan kupas hari ini. Kalau bicara hari ini, oh firman bicara soal zina, saya gak pernah melakukannya. Aku mau bilang, it is more than what you think it is. Minggu lalu kalau saudara datang ke gereja, kita bahas tentang kemarahan. Ya, anger management. Oh firman Tuhan tentang kemarahan. Saya emang gak pernah marah. Tanya istri, tanya suami saya, tanya teman-teman saya. Saya mau orang paling sabar di dunia. Di lampu merah, mobil gak maju, saya gak klakson. Diem saya mah. Saya orang paling sabar. Saya gak pernah marah. Firman Tuhan tidak relate. No, kalau saudara datang minggu lalu, it is more than what you think it is. Bukan bicara soal kemarahan doang. Bahkan ketika sudah timbul di dalam hati pun, ya kan? Itu kita pantas untuk dihukum, dibilang minggu lalu. Oh, firman Tuhan minggu depan bicara soal divorce, soal perceraian. Saya emang gak pernah bercerai, menikah juga belum. Masih ada yang jomblo gitu kan, saya masih jomblo, ngapain bahas perceraian? Come on, it is more than what you think it is. Saudara-saudara, dalam bulan ini kita lihat secara garis besar, kita lihat secara jauh melihat firman Tuhan. Kita lihat bahwa ini di dalam satu balutan Yesus dan hukum Taurat. Apa yang mau Yesus sampaikan? Yesus mau sampaikan bahwa hukum Taurat itu bukan cuma bicara aturan belaka. Saudara, Yesus membahas mengenai esensi dari setiap hukum Taurat. Yesus membahas mengenai hal-hal yang penting, yang esensi di dalam hukum Taurat, yaitu apa? Bagaimana memiliki sikap batin yang benar, sikap diri yang benar sebagai pengikut Kristus. Bukan cuma mengikuti peraturan demi peraturan tanpa kita tahu esensinya apa. Hari ini kita akan belajar esensi dari firman Tuhan hari ini, yaitu tentang berzina. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan? Saya nggak akan lama saudara, karena hanya 2 poin yang akan saya sampaikan hari ini.
Jadi esensi apa yang akan kita pelajari dalam firman Allah tentang jangan berzina, Yesus saya udah rangkum menjadi 2 hal. Yang pertama adalah self control. Katakan self control. Setiap orang yang memandang, ya, tadi kan dikatakan di dalam ayatnya setiap orang yang memandang. Semua orang punya mungkin maaf kalau ada yang tidak memiliki indera melihat, cuman mayoritas orang-orang diberikan karunia Tuhan untuk bisa melihat. Kita punya mata, kita bisa memandang. Dan semua hal yang diciptakan Tuhan berguna untuk memuliakan namanya. Kita punya mata untuk menikmati ciptaannya Tuhan. Kita pergi ke alam, kita menikmati ciptaan Tuhan. Wah, bagus banget ya, pantainya, gunungnya, bukitnya. Kita bisa pergi kemana lagi? Ke mall, kita bisa menikmati kota Jakarta, menikmati keindahan ibu kota Nusantara mungkin suatu saat nanti. Dengan mata kita memandang untuk menikmati ciptaan Allah yang begitu hebat. Ya, indera itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita menikmatinya. Bahkan maka dari itu ada yang bilang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Mulainya dari mana? Mata. Biasanya cowok-cowok ya kan kalau jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Pas lewat set edan itu cantik banget siapa ya? Ibadahnya di mana ya? Turun ke hati. Baru hatinya berbicara bahwa wah, saya senang setiap lihat dia. Dari mana awalnya? Dari mata, dari pandangan. Apakah kita salah memandang orang lain? Atau apakah kita salah ketika kita lihat, oh itu cantik, oh itu ganteng. Apakah itu salah? Tidak, saudara-saudara. Karena indera diciptakan oleh Tuhan untuk kita menikmati ciptaan Tuhan. Saya bicara bukan cuma mata doang, semua indera, saudara. Termasuk telinga. Biasanya katanya wanita lemah di telinga. Jadi kalau cowok-cowok yang jago tuh mulutnya, dia pakai pantun sedikit atau pakai gombalan sedikit ya kan, langsung luluh. Makanya saudara kalau mungkin nonton anak-anaknya gitu yang masih muda, nonton Dilan dan lain-lain itu isinya tentang gombalan. Sampai si ceweknya meleleh hatinya. Kenapa? Karena pendengarannya dipuaskan ya kan. Makanya paling senang kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Kenapa? Karena ada transfer data ya kan. Belanja sayurnya 2 menit, ngobrolnya 20 menit ya kan. Karena ngobrol dulu, transfer data dulu satu sama lain gitu kan. Nah, kuping juga berguna untuk menikmati ciptaan Tuhan, ya kan? Kita pergi ke alam, mendengarkan alam, burung berkicauan, suara sungai, dan lain-lain. Kita menikmatinya. Indera diciptakan Tuhan untuk kita menikmati ciptaannya. Untuk menikmati kemuliaan nama Tuhan. Nah, tapi ketika itu masuk ke dalam hati, ketika itu masuk di dalam hati dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, kita jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, hati kita seringkali tercemar. Ini yang jadi salah. Memandang wanita, wah cantik ya. Lalu timbul nafsu. Memandang misalnya kita di rumah nih ya, di rumah kita lagi di kamar, kita dengar ada adik kita sama kakak kita ngomongin kita, timbullah amarah di dalam hati. Karena kuping kita. Ada ibu-ibu lagi ngomong sama ibu-ibu. Ibu yang A cerita. Sebel ya si ibu Winda. Bla 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 bla. Padahal ibu-ibu yang B ini gak pernah ketemu sama ibu Winda. Tapi dia ikut sebel. Dia gak tahu mukanya yang mana. Tapi ikut sebel. Kenapa? Karena dari pendengarannya. Dia mendengar berita-berita yang gak enak. Dan dia ikut kesel. Dari hatinya timbul kemarahan. Maka dari itu dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan seperti ini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Wow, dari hati. Hati orang gak ada yang tahu. Hati kita masing-masing cuman kita yang tahu. Semua indera kita berfungsi dan semuanya masuk ke dalam hati kita. Dan apa yang timbul dari dalam hati kita nggak ada yang tahu. Cuman diri kita sendiri. So self control itu sangat penting.
Karena hati adalah filter utama untuk mencegah terbuahnya dosa dalam hidup kita. Indra kita melihat, masuk dalam hati, lalu apa yang timbul dalam hati kita, itulah siapa diri kita. Itulah siapa diri kita. Lebih lanjutnya seperti apa? Kita lihat, timbul dalam hati, lalu dari hati membuahkan tindakan. Betul? Kita lihat, kita dengar, oh dia benci sama saya. Di dalam hati timbul kemarahan. Dari timbul kemarahan, timbul tindakan. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, termasuk perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. So kalau kita bisa menjaga hati, maka kita bisa menjaga tindakan kita. Rasul Paulus sudah tahu banget tentang hal ini. Maka dari itu dia bilang di 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Dia bilang apa? Ini aku bacain dalam New English Translation. Instead I subdue my body and make it my slave, so that after preaching to others, I myself will not be disqualified. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Saya suka terjemahan New English Translation ini. Kenapa? Karena dibilang, instead I subdue my body and make it my slave. Slave dalam bahasa Indonesia, budak. Saudara, tubuh kita, diri kita, yang kita miliki ini, pikiran kita, hati kita itu harus jadi slave dari kita. Jangan kita dikendalikan oleh tubuh kita. Kita harus bisa mengendalikan tubuh kita, jangan sebaliknya. Saudara-saudara, Rasul Paulus sudah memperingatkan ini, sangat penting bagi kita semua untuk mampu mengendalikan diri kita. Dan bahkan di ayat berikutnya Yesus bicara sangat keras. Kita lihat Matius 5 ayat 29 sampai 30, saudara-saudara. Matius 5 ayat 29 sampai 30. Dikatakan seperti ini. Matius 5 ayat 29 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Wow, ini kayaknya kalau saya baca ayat ini kok tiba-tiba Tuhan berubah genrenya. Jadi genre yang sadis gitu kan. Kalau misalnya mata kamu menyesatkan kau, cungkil aja. Jadi lu gak bisa lihat. Kalau gak bisa lihat, gak bisa lihat hal-hal yang kotor. Kalau tangan lu sesat, potong tangannya. Supaya tangannya gak bisa melakukan hal-hal yang sesat. Apakah secara harafiah dilakukan? Tentu tidak, saudara-saudara. Tubuh yang diberikan Tuhan, indera yang Tuhan berikan, pikiran yang Tuhan berikan, hati yang Tuhan berikan, semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa datang ke gereja, berjalan, membawa mobil, membawa motor, duduk di tempat ini, membuka telinga, mendengarkan saya, melihat screen pakai mata kita, itu memakai indera yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika saudara keluar, ketika saudara lihat seorang wanita, ketika saudara lihat hal-hal yang gak harus saudara lihat. Ketika saudara pergi ke tempat-tempat yang bisa membawa saudara kepada dosa. Saudara pun memiliki kendali atas diri saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mengendalikan diri kita. Apa yang harus kita potong? Yang harus kita potong, yang harus kita cungkil adalah kebiasaan-kebiasaan yang membawa kita kepada dosa. Begitulah cara kita mengendalikan diri kita.
Jangan sampai dosa-dosa nanti membawa kita kepada kebinasaan, saudara-saudara. Apa aja sih? Saudara, kalau kita punya circle, tapi circle tersebut membawa kita kepada dosa. Potong itu, batasi pertemuannya. Saudara, ingat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Potong hal-hal tersebut di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau me time di kamarmu itu membawamu pada dosa pornografi, potong. Jangan kasih waktu me time di kamar sendirian. Potong waktu-waktu tersebut. Lakukan segala hal walaupun itu sulit. Tapi kita bisa terhindar dari dosa dan dengan begitu kita tidak kembali kepada kebinasaan, saudara-saudara. Tadi poin yang pertama yaitu self control atau pengendalian diri. Poin yang kedua adalah spiritual disiplin. Ada sebuah cerita di perkebunan apel. Ada satu orang pekerja perkebunan apel, dia ngumpulin apel, tapi karena dia kerjanya asal-asalan, dia asal masukin aja apel di dalam satu gentong. Ya, dia masukin apel, mau yang busuk, mau yang bagus, dia masukin semua di dalam satu gentong ini. Akhirnya semua gentong dikumpulin, lalu disetor ke pabrik, lalu sampai ke pabrik, gentong ini kan masuk ke dalam gudang. Dibukalah suatu saat mau dijual ke orang-orang. Saat dibuka, ternyata gentong dari si orang yang asal-asalan bekerja ini, asal-asalan masukin apel, dia cuma masukin satu buah apel busuk awalnya. Tapi ternyata satu gentong, apelnya jadi busuk semua. Karena apel mengeluarkan sebuah zat yang bisa membuat buah apel yang lainnya jadi busuk. Sehingga muncullah sebuah quotes yang mengatakan seperti ini. One rotten apple spoil the whole barrel. Satu apel yang busuk itu merusakkan satu gentong apel. Saudara, asupan di dalam diri kita itu sangat penting. Kalau kita memasukkan hal-hal yang bisa membuat diri kita, kerohanian kita membusuk, maka hal-hal itu akan mencemari hidup kita sedikit demi sedikit dan semuanya nanti akan tercemar. So penting banget apa yang masuk di dalam diri kita. Apa sih spiritual kita bagaimana? Apakah kita hanya menjalani kehidupan kita bangun pagi, bekerja, lalu pulang, lalu tidur, lalu besok bangun pagi lagi, lalu bekerja lagi. Bagaimana dengan saat teduh kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan pencipta? Bagaimana dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Bagaimana pembacaan Alkitab kita? Saudara, saya bersyukur di Rehoboth ini karena Rehoboth memberikan tools yang banyak. Supaya apa? Ini cuma tools ya. Ini cuma tools. Karena balik lagi untuk kita mengalami kepenuhan secara rohani, kita terus mengisi hidup kita secara rohani, itu balik lagi ke masing-masing dari kita. Toolsnya banyak. Kita mau pergunakan atau tidak? Rehoboth udah kasih banyak. Bagaimana core kita? Kita udah mengikutinya belum? Kita udah belajar belum dari sana? Spiritualitas kita sudah belajar belum dari sana? Bagaimana dengan Sharon? Kita sudah join Sharon atau belum? Saudara-saudara, banyak Sharon, KU2, KU1, Flame, semuanya ada Sharon, saudara. Apakah kita sudah masuk ke dalam Sharon? Atau kita masih sendirian? Bahkan Kamis kemarin baru ada Biblical Night. Lalu ada spiritual life setiap hari. Apakah kita sudah ikut serta dalam setiap tools yang diberikan oleh gereja ini? Tujuannya supaya apa? Supaya yang masuk ke dalam gentong kita, itulah hal-hal yang berasal dari Yesus. Dialah sumber satu-satunya yang bisa membuat kita penuh secara spiritual, saudara. Yang bisa membuat kita puas, itu hanya Yesus, saudara. Dan pertanyaannya saya rangkum pertanyaan yang lebih besar. Saudara, dalam setiap tarikan nafas kita, apakah kita selalu sadar bahwa Tuhan ada di situ? Ketika kita menjalani hidup dari hari ke hari, bangun pagi, kita jalani kerja, setiap tarikan nafas kita, apakah kita sadar bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada di dalam kita karena hidup kita bukan kita lagi. Itulah spiritual disiplin. Menyadari bahwa setiap detik, setiap nafas yang kita tarik, ada Tuhan di sana, ada Roh Kudus di sana.
Apa yang bisa kita simpulkan hari ini saudara-saudara? Yesus memberikan esensi yang lebih dalam pada hukum Taurat yang berbicara tentang jangan berzina. It is more than what you think it is. Mengendalikan diri, spiritual disiplin akan menghindari kita bukan cuma dari dosa perzinahan, tapi tadi hal-hal lain yang bisa timbul di dalam hati kita. Kita bisa terhindar dari pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain-lain yang bisa timbul di dalam hati kita. Ketika kita memiliki self-control dan kita memiliki spiritual disiplin yang benar. Tuhan Yesus mau menarik. Firman Tuhan hari ini bukan bicara soal berzina saja, tapi lebih dalam, tarik esensinya. Esensinya apa? Miliki self-control. Miliki self-control, miliki spiritual disiplin. Karena tanpa dua hal ini saudara, ingat. Bahkan Yesus bilang, lebih baik cungkil semua indera yang Tuhan kasih gitu kan. Kita enggak utuh, tapi kita masuk ke dalam surga. Daripada utuh lengkap, tapi kita masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Yuk kita jaga apa yang udah Tuhan lakukan buat kita semua. Saya kembali diingatkan bahwa kita adalah makhluk yang tidak layak, saudara. Makhluk yang tercemar dosa. Makhluk yang gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Siapa kita ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita gak mau mengendalikan diri kita. Siapa kita setelah menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak memiliki spiritual disiplin. Dan kita membiarkan diri kita jatuh lagi di dalam kebinasaan. Hari ini bukan cuma bicara tentang satu dosa mengenai berzina. It is more than what you think it is. Ini bicara soal bagaimana kita memiliki self-control and spiritual discipline. Mari sama-sama saudara, hari ini firman Tuhan bisa menjadi teguran bagi kita semua. Tentunya bagi saya pun masih sering kali jatuh di dalam dosa saudara. Saya pun masih sering kali jatuh, saya tidak bisa self-control. Tapi saudara-saudara, hari ini Tuhan Yesus mau untuk kembali kita memiliki self-control. Dan kembali kita mengingat bahwa setiap nafas kita di situ ada Yesus, ada Tuhan hadir. Amin saudara-saudara. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau bicara lebih dalam Tuhan lewat hukum Taurat yang berbicara jangan berzina. Kami diingatkan bahwa kami harus memiliki self-control dan kami harus memiliki spiritual disiplin. Engkau bicara jangan berzina ini lebih dalam lagi. Bukan bicara soal aturan ini, lebih dalam lagi. Apakah kita memiliki sikap batin yang benar? Apakah kita sudah memiliki self-control yang benar? Apakah kita memiliki spiritual disiplin yang benar? Sehingga kita menjaga hidup kita dan tidak jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya kembali ke dalam kebinasaan. Tuhan, kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kami boleh Tuhan merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami diselamatkan. Hari ini kami diingatkan untuk menjaga hidup kami. Menjaga kekudusan kami. Menjaga ya Bapa anugerah yang sudah Engkau berikan di dalam diri kami. Kami berkomitmen Tuhan untuk mengisi hidup kami. Untuk mengupgrade diri kami. Untuk memenuhi diri kami dengan hal-hal yang rohani ya Tuhan. Kami mau isi diri kami ya Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Kalau gereja ini menyiapkan banyak sekali tools ya Bapa, kami mau terlibat di dalamnya ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau gak pernah melewatkan umat-Mu yang rindu Tuhan.
Ketika kami datang mengikuti ya Bapak, kami yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang mengalir di sana. Ada perubahan hidup yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan terhindar jauh Tuhan dari kata dosa, dari kata tercemar ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan berbicara. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus membimbing Tuhan. Firman Tuhan ini jadi rema dalam hidup kami. Ketika kami hendak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Roh Kudus-Mu keras berbicara kepada setiap kami. Sehingga kami gak jatuh di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, semua orang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain. Jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain justru banyak orang mengalami kesepian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Melalui Pastor Corner bulan ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi kesepian berdasarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Pastor Corner diadakan hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam dengan tema Nolep atau kesepian. Acara ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini tentang yang bisa menjadi pegangan hidup kita ya. Hari ini kita mendengar tentang mata yang memandang, yang melirik, tapi dengan keinginan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang berzina, kata Tuhan. Nah, minggu depan itu lebih itu lagi saudara. Minggu depan itu tentang perceraian. Boleh nggak cerai? Boleh nggak orang Kristen bercerai? Ya, tentu ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Sehingga kalau kita mendapat pegangan yang benar, maka kita bisa memberikan nasihat, memberikan masukan kepada teman kita, saudara seiman kita, tentang apa yang Alkitab katakan, Tuhan katakan, hidup kita berhubungan dengan pasangan hidup kita. Baik, itu minggu depan. Untuk minggu ini saudara banyak sekali berkat Tuhan. Sebentar setelah ibadah KU2 ada doa pengerja di basement. Doa pengerja dimulai 11:30, open gate jam 11. Terus hari Rabunya bagi lansia ada kebaktian lansia. Ya, berbuah di usia lanjut. Itu hari Rabu jam 3 sore. Jam 3 sore di basement. Hari Kamisnya bicara tentang kesepian, nolep. Ya, tentu kesepian itu bukan cuma untuk orang-orang lansia yang sudah tinggal sendiri, tetapi juga tentu untuk kaum muda yang masih muda tapi jomblo. Sepian, mesti gimana? Nah, itu ada jawabannya pada hari Kamis jam 7 malam. Mulai hari Kamis ada doa puasa korporat
kita mempersiapkan diri karena hari Minggunya kita sama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Hari Minggunya ada sakramen perjamuan kudus. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar isi hati Tuhan buat kami semua. Tentang bagaimana cara kami menghargai semua anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Semua panca indera yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu pada hari ini, dalam ibadah ini. Kami boleh terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kita berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengendalikan bangsa dan negara kami selama 79 tahun lamanya. Kami serahkan tahun-tahun depannya ke dalam tangan Tuhan, supaya negara kami boleh makin maju. Dan semuanya itu karena berkat Tuhan. Kami berdoa untuk peralihan pimpinan negara dan juga untuk pemilihan kepala daerah pada bulan November. Supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang. Baik Tuhan, TNI dan Polri yang menjaga keamanan boleh menjaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dan juga pendidikan anak-anak kami semua, Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Shalom saudara, dalam dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, semua orang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain. Jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain justru banyak orang mengalami kesepian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Melalui Pastor Corner bulan ini, kita akan berbincang-bincang
tentang bagaimana mengatasi kesepian berdasarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Pastor Corner diadakan hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam dengan tema No Lab atau kesepian. Acara ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.